Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, malam ini adalah malam 1 Rajab 1434 Hijriah. Jadi Selasa malam Rabu. Para jemaah sekalian, kabarkan dengan malam pertama di bulan Rajab ini, Al-Fakir akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan hal-hal yang harus kita lakukan, seyogyanya kita lakukan di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kutip penjelasan ini dari kitab Kanzun Najah was Surur yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Quds Al-Makki Asy-Syafi'i. Juga di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan fi Qiraatil Mi'at fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan yang disusun oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hijazi Al-Fashani dan beberapa kitab yang lain. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang ke-7 dari 12 bulan Hijriah. Ia adalah salah satu 4 bulan yang dimuliakan atau yang diharamkan oleh Allah. 4 bulan tersebut kita tahu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, para jemaah sekalian. Hanya memang bulan Rajab ini menyendiri atau terpisah dari 3 bulan haram yang berurutan. Mengapa disebut dengan bulan haram atau bulan yang dimuliakan? Karena pada masa jahiliyah, orang-orang Arab menghindari peperangan di bulan ini. Termasuk pada masa permulaan Islam, larangan peperangan di bulan Rajab ini atau bulan haram ini tetap berjalan, dilanjutkan. Namun para jemaah sekalian, larangan itu kemudian dinusakh dengan ayat qital. Meskipun demikian para jemaah, kemuliaan daripada bulan ini tidaklah berubah, yakni pahala amal kebaikan berlipat-lipat dan setiap perbuatan maksiat juga mendapatkan siksa yang dahsyat. Para jemaah sekalian, kalau orang-orang musyrik pada masa jahiliyah menahan diri untuk tidak berperang di bulan haram, termasuk dengan menjaga lisan dan sikap mereka yang dapat menimbulkan peperangan atau pertengkaran, maka lebih pantas lagi bagi seorang muslim
agar menjaga diri dari perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri maupun orang. Saudara, kita tahu bahwasannya Rajab itu adalah bahasa Arab. Rajab berasal dari kata dasar tarjib yang berarti mengagungkan atau ta'zim. Nama lain dari bulan Rajab adalah Al-Ashab yang artinya limpahan. Mohon maaf, Al-Ashab ya, yang artinya limpahan. Karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya di bulan Rajab ini. Bulan Rajab juga bernama Ar-Rajm yang artinya melempar para jemaah sekalian. Karena di bulan ini setan dan konco-konconya ya dilempar sehingga tidak bisa mengganggu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang soleh. Para jemaah sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan ini, sekarang adalah malam tanggal 1 bulan Rajab. Ini ada keterangan khusus bahwa kemuliaan dan keistimewaan bulan Rajab dimulai pada malam tanggal 1 Rajab. Karena berdoa pada malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'watu. Ada 5 malam di mana kalau kita berdoa di malam itu, doa kita tidak akan ditolak, mesti diterima oleh Allah. Yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab. Malam pertama pada bulan Rajab, termasuk malam ini. Wa lailatun nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, yakni malam tanggal 15 Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, malam Jumat. Wa lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Wa lailatul Nahri, dan malam Idul Adha. 5 malam ini mari kita bersungguh-sungguh untuk berdoa, karena ada hadis yang menerangkan berkaitan dengan mustajabahnya doa-doa permohonan kita yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Syuuti dalam Al-Jami' Shaghir ya, dari Ibnu Asakir dan Abu Umamah. Para jemaah sekalian yang saya hormati, salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan Rajab adalah doa berikut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkailah kami ini fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadana, dan sampaikan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Biasanya di kampung-kampung, di musola-musola itu dibacakan dengan nada dan lagu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Balina Ramadana waghfir lana dzunubana. Ini kalau dibacakan dengan nada dan lagu, ya silakan saja para jemaah sekalian. Ini di antara doa Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW ketika memasuki bulan. Para salafus soleh juga memberi teladan atau amalan para jemaah sekalian kepada kita pada malam istimewa ini, yakni malam tanggal 1 Rajab. Khalifah 4 misalnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memfokuskan diri beribadah pada malam istimewa, yakni malam 1 Rajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban. Karena pada malam-malam ini, Sayyidina Ali membaca doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi masabihil hikmah wa mawalin ni'mah wa ma'adinil ismah wa asimni bihim min kulli su' wa la ta'khudni ala ghirratin
ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة وارض عني فإن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين اللهم اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته فأعطني السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى وأفرغ الصبر والصدق علي يا الله وعلى أوليائي فيك وأعطني اليسر ولا تجعل معه العسر وأعم بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat. Ini diantaranya doa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali pada malam 1 Rajab. Dilanjut para jemaah sekalian, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ghunyah doa yang dibaca pada malam 1 Rajab. Apa doanya? Nanti saya insya Allah kepada salah satu jemaah akan saya kirimkan doanya, asal kitabnya juga akan saya kirimkan. Nanti mohon di di WA ke HP saya di 08176320 589. Ini saya tulis di di komentar. Nama saya Misbahul Munir itu. Nanti insya Allah kalau ada yang nyapa ke saya akan berikan doanya, rangkaian bukunya di dalam kitab yang saya baca ini. Ini yang dibaca oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau sudah masuk malam 1 Rajab. Apa yang dibaca ini? Ilahi ta'arrada laka fi hadhihi al-layla al-muta'arridun wa qasadaka fihi al-qasidun wa ammala fadlaka wa ma'rufaka at-talibun wa laka fi hadhihi al-layla nafahat wa jawaiz wa ataya wa mawahib tamunnu biha ala man tasha'u min ibadik wa tamna'uha mimman lam tasbiq lahul inayatu mink wa ha ana abduka al-faqiru ilayk al-mu'ammilu fadlaka wa ma'rufak فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بعائدة من عطفك فصل على سيدنا محمد وآله وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين. Ini yang dibaca doa oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada malam 1 Rajab seperti ini. Para jemaah yang saya hormati, kemudian perlu saya sampaikan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan bersih-bersih dari dosa. Bulan Rajab merupakan awal rangkaian 3 bulan yang istimewa, yakni Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Sayyidina Rasulullah SAW menyampaikan, Rajabu syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati. Rajab syahrullah, bulan Rajab ini bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Sayyidina Rasulullah Muhammad. Wa Ramadan syahr ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah
bulan umat. Maka para jemaah sekalian, ayo dengan memasuki bulan Rajab, berarti saat-saat kedatangan bulan Ramadan ini kan semakin dekat. Maka agar nantinya dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, ya mestinya persiapan dilakukan sejak dini dan sejak jauh-jauh hari termasuk sekarang. Khususnya ketika kita memasuki bulan Rajab. Salah satu caranya adalah dengan mensucikan diri, dengan memperbanyak istighfar, memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan bulan Rajab adalah salah satu saat terbaik untuk memperbanyak istighfar. Ulama menyampaikan begini. Rajab itu syahrul istighfar. Rajab itu adalah bulan beristighfar. Kita mohon maaf kepada Allah. Wa Sya'ban, bulan Sya'ban, syahrus salati ala nabi, adalah bulan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wasallam. Wa Ramadan, syahrul Quran. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena sekarang bulan Rajab, mari kita memperbanyak istighfar. Karena Rajab itu adalah memang bulan istighfar. Bersih-bersih para jemaah sekalian. Dalam ajaran tasawuf kita tahu bahwa proses suluk atau perjalanan spiritual itu para jemaah sekalian untuk menuju Allah itu melalui 3 tahapan. Yakni tahapan takolli. Takolli itu adalah membersihkan diri dari dosa. Ibarat mandi dulu lah, bersihkan dulu badan kita. Jadi bersihkan dari sifat buruk dan penyakit hati. Ini yang pertama takolli, bersihkan dulu. Yang kedua tahap tahalli. Yakni tahalli itu artinya menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Artinya kalau kita sudah mandi bersih badan, baju yang bagus, yang bersih, yang harum. Ini tahalli namanya. Menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Dan tahap yang ketiga adalah tajalli. Apa tajalli itu? Yakni tahap mendekatkan diri dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan keadaan. Jadi tajalli, kita merasa sudah berhadap-hadap. Jadi ibarat kita itu mandi, kemudian setelah bersih, kita pakaian yang bagus. Setelah pakaian yang bagus, kita siap untuk bertemu dengan orang yang kita maksud. Demikian juga di dalam proses kita beribadah menghadapi bulan Ramadan nanti. Sekarang ini bersihkan. Setelah bersih nanti, kita memperbanyak sholawat. Hingga nanti kalau kita baca sholawat, sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji dari Sayyidina Rasulullah itu, nular nempel kepada kita. Baru nanti kita akan merasa nikmat di bulan Ramadan para jemaah sekalian. Inilah 3 proses suluk. Itu juga ditetapkan dalam zikir dan thariqat. Hampir semua zikir yang kita tahu ya para jemaah sekalian. Thariqat itu terdiri dari bacaan istighfar. Istighfar, setelah baca istighfar, kemudian baca sholawat. Setelah baca sholawat, kita baca tahlil la ilaha illallah. Apa maksudnya? Bacaan istighfar itu dimaksudkan agar membersihkan diri dari dosa. Setelah bersih, lalu membaca sholawat dengan harapan sifat-sifat mulia dari Rasulullah SAW nempel ya, mengisi diri dan hati yang sudah dibersihkan dengan istighfar dari sifat-sifat buruk tadi. Dan selanjutnya, bacaan tahlil menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah sekalian yang sah. Jadi bulan Rajab adalah bulan di mana sangat dianjurkan memperbanyak membaca istighfar. Mohon maaf kepada Allah. Terserah. Pakai bahasa Arab yang pendek, astagfirullahaladzim. Baca istighfar dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing ya boleh ya. Memohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Selanjutnya para jemaah sekalian, nanti pada bulan Sya'ban kita memperbanyak membaca sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti ketika bulan Ramadan sudah tiba, ibadah kita ini menjadi khusyuk, khudur, baca Al-Quran lebih rajin, dan para jemaah sekalian lebih mudah menjadi obat hati.
Dan tentunya lebih mudah menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas sehari-hari kita. Di samping itu para jemaah sekalian, memperbanyak istighfar memiliki berbagai manfaat dan keutamaan. Salah satunya adalah orang yang rajin membaca istighfar itu, Allah insya Allah akan memberikan kemudahan rezekinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar," barang siapa mendawamkan, mengistiqomahkan, rajin baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesusahan yang ia hadapi. Wa min kulli dhaiqin makhraja, dari kesempitan yang dia alami rasakan akan dikasih jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang rajin baca istighfar, silakan. Kalau kita punya masalah, punya kesulitan, punya persoalan-persoalan di mana saja, di keluarga, dalam kerja, di kehidupan sosial kemasyarakatan kita, banyak istighfar kalau kita punya banyak masalah. Kalau kita nggak punya amal-amal baik, biasanya kesulitan, kesumpukan itu makin banyak. Istighfar nggak ada, ya, sesuatu yang dapat melebur dosa yang nggak ada, maka dosa itu menghimpit kita dengan berbagai macam persoalan hidup. Dan nanti kita bisa urai dengan apa? Dengan pertama tentu istighfar. Kalau istighfar, maka terurai persoalan-persoalan. Ini para jemaah sekalian. Apa saja Pak Kiai wiridan dan amalan di bulan Rajab? Ini perlu saya sampaikan bahwa di antara wiridan di bulan Rajab ini, kalau sudah masuk bulan Rajab seperti yang saya sampaikan tadi, perbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini para jemaah sekalian. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Saya kutip itu. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, berpuasa sunnah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 439 menyebutkan, qol ashabuna wa minas shaumil mustahabbi shaumul ashhuril hurumi. Wa minas shaumil mustahab, di antara puasa yang disunnatkan adalah shaumul ashhuril hurum. Shaumul ashhuril harami. Hurum maksudnya, yakni puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa di antaranya? Bukan di antaranya. Shaumul ashhuril hurum itu bulan-bulan yang haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini termasuk puasa yang disunatkan. Jelas di dalam kitab Majmu' yang disusun oleh Al-Imam Nawawi, para jemaah sekalian. Bagaimana niatnya? Sederhana. Niat yang dilafadzkan seperti ini. Besok mau puasa, sekarang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma Rajaba sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya puasa bulan Rajab karena Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah sekalian. Kemudian selain puasa, apalagi amalannya? Memperbanyak istighfar yang seperti saya sampaikan tadi. Banyak sigot istighfar atau lafaz istighfar, redaksinya baca yang pendek-pendek, bisa astaghfirullahaladzim, ya Allah mohon maaf ya Allah atas kesalahan dosa dan kesalahanku. Baca Sayyidul Istighfar boleh, ya. Sayyidul Istighfar menurut Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Qudus Al-Makki, Sayyidul Istighfar itu dibaca 3 kali pagi dan sore, ya. Apa isinya ini? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini para jemaah sekalian. Jadi di antara yang kita baca adalah bacaan istighfar. Tadi bacaan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu ya biangnya istighfar. Usahakan baca 3 kali, ya, pagi dan sore.
Atau ini, perbanyak ini. Ada lagi istighfar secara khusus, yakni misalnya bacaan istighfar yang dikutip oleh Imam Wahab bin Munabbih. Disebutkan barang siapa yang membaca istighfar 70 kali sambil mengangkat tangannya setiap pagi dan sore selama bulan Rajab, maka ia tidak akan tersentuh api neraka. Jadi doanya baca istighfar maksudnya sambil angkat tangan begini. Apa yang dibaca? Ini yang dibaca. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Baca 70 kali. Baca 70 kali. Setiap hari, ya setiap hari. Di bulan Rajab, dan orang yang membaca istighfar semacam ini 70 kali sambil mengangkat tangan mohon kepada Allah, dia itu akan diampuni dosanya dan tidak akan tersentuh api neraka. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Amin. Ya Rabbal. Indah para jemaah sekalian. Ya Allah, kalau sampai kita dimaafkan oleh Allah, diselamatkan dari api neraka. Jangankan ngomong api neraka. Saya pernah datang ke kawah Gunung Bromo dalam rangka tadabbur. Saya naik ke kawah Gunung Bromo, naik mobil, kemudian naik kuda. Setelah naik kuda, naik ke atas itu masih ngos-ngosan itu. 200 sekian tangga itu naik ke atas. Sampai di atas saya ngelihat, ya Allah. Ya Allah. Itu namanya kawah Gunung Bromo itu. Kawah Gunung Bromo itu menggelegak. Dari bawah itu dalam sekali. Dalam sekali. Saya membayangkan, ya Allah, kalau jatuh ke tempat ini, gosong, geseng, mateng, dan tidak ada harapan bisa naik ke atas itu. Sudah nggak bakalan bisa ada yang nolong, sudah. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau lagi. Siapa yang berani sampai ke jurang itu? Ini hanya kawah Gunung Bromo. Ya. Bagaimana kalau kita naudzubillah melihat jurang api neraka? Ya Allah, ya Rabb. Allahumma sallimna, ya Allah. Selamatkan kami. Allah, selamatkan kami. Perbanyak kita membaca istighfar. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, perbanyak. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini para jemaah sekalian. Kemudian amalan Jumat terakhir di bulan Rajab. Ini diajarkan oleh Syekh Ahmad Al-Ajhuri. Syekh Ahmad Al-Ajhuri. Dibaca di Jumat terakhir dari bulan Rajab. Ketika khotib sholat Jumat berada di atas mimbar, dibaca sebanyak 35 kali sambil mengangkat tangan. Apa yang ini dibaca nanti? Jadi ada keterangan, barang siapa membaca amalan ini, maka tangannya tidak akan pernah kosong dari uang. Nah ini. Apa yang dibaca Kiai? Yakni Ahmadu Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Ahmadur Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Ini dibaca di Jumat terakhir di bulan Rajab. Ini di saat imam itu melaksanakan duduk di antara dua khutbah itu. Itu dianjurkan kita berdoa. Ini para jemaah sekalian. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Amin ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian, pengajian ini singkat saja. Dan saya terima kasih. Rupa-rupanya saya lihat ada beberapa yang ingin saya sapa. Yang pertama, Khairul Amal, ini sedang menonton ini. Ada Fikri Zamani, Ahmad Siddiq, Budi Deklawa, Nurdin, Bai, Fikhan, Ibnu Ma'in, Simah Kebumen, Gunawan Badrul Tamam, Asmuji, Endah, Wari, hadir Kiai katanya. Baik. Pak Deno, derek ngaos Kiai, nggih. Fuad Munawar,
Kemudian Khairul Amal, Agung Yunianto, Mansur Asy'ari, Rangga Suseno, derek Sidogiri, Selogiri, derek nyimak Gus nggih. Monggo mudah-mudahan manfaat. Ahmad Sanusi, Jenggot Naga, Ja'far Shadiq, Lukman Nur, Hahim Wanda, Ilyas Al-Farisi, Siti Karomah, Fauzan Arisandi, kemudian Sariun Najah Anwar, S. Sayyid KP, Imam Rosadi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju dan ridhomu yang kami cari. Amin. Albal Bushron, Ja'far Shadiq, Soleh Hati Salam, Santoso Jadul, Danu Yulianto, Mudaim, Mampu Puri, Ali Mashkuri, Dharma Azwan. Ini mah Pak Dharma ini. Ketemu di sini Pak Dharma, sedang menonton beliau ini. Ubi Jamilah, Agus, Joko Trusilo, Mahmud, Jesram, Abdul Aziz Fatullah, Solihin, Alia Nafidah, Widodo Samsul, Siswono, Abdul Aziz, Ali Ibrahim, Suhirin, Muhammad Ramdi, Jupri, Agus Heru, Noval, Mahmudi Samba, Sirojudin, Rustamaji, Adi Chandra, Abbastian, Azwar Husain, Huda Ahmad, Pak Sarwin, Madu Hakoni, Kashful Kurbi, Mustari Bugis, Mursyid Muzir, Agus Heru hadir. Ini Muhammad Arsyad, Bibib hadir, nyimak guru nggih semuanya, mudah-mudahan manfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama ikutin dari rumah, baca kalimat doa ini, ikutin bacaan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahan kita, karena sekarang ini adalah bulan Ramadan, bulan Rajab. Mari kita bersama-sama membaca istighfar ini. Bismillahirrahmanirrahim, ikutin. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. 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 Selanjutnya, bagi yang menginginkan catatan kitab dan tulisan-tulisan yang saya baca tadi, mohon menyapa ke WA saya ya. WA saya adalah 08176320 Terima kasih. Jazakallah ahsanal jaza. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.